Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan bagaimana asal-usul Desa Besari atau Kedatuan Besari. Desa Besari atau Kedatuan Besari adalah suatu cerita rakyat yang dipercayai masyarakat Lombok, terlebihnya Lombok Utara. Mereka mempercayai bahwa desa tersebut menghilang secara misterius. Konon katanya Kedatuan Besari mulai ada pada abad ke-17 atau pertengahan abad ke-17. Sebelum berdirinya kedatuan ini, yang memerintah atau yang memberikan wewenang untuk mendirikan kedatuan ini adalah Nini atau cucu dari Datu Gangga yang ke-7. Beliau diberikan suatu kepercayaan untuk mendirikan sebuah kedatuan baru atau kerajaan baru yang ditempatkan di lereng Gunung Murmas sebelah barat atau timur air terjun Kertagangga yang sekarang. Kedatuan atau kerajaan Besari ini dipimpin oleh seorang datu yang sangat bijaksana. Beliau bernama Datu Kamaliah Sangaji Jagat. Beliau menjadikan kedatuan ini sangat makmur, rakyatnya aman, bahkan tidak ada yang mengusiknya pada zaman itu. Dengan ketentramannya, banyak sekali orang-orang yang berkunjung ke kedatuan ini. Dengan adanya banyak kunjungan tersebut, maka didirikanlah sebuah masjid, dikarenakan kedatuan ini memeluk agama Islam. Masjid tersebut diberi nama Al-Basari. Dari nama masjid inilah terbentuk Kedatuan Besari, karena nama Besari diambil dari nama masjid tersebut. Dengan berdirinya masjid tersebut, semakin banyak orang-orang yang mau mengunjungi kedatuan ini untuk sekedar menimba ilmu agama. Dengan ramainya para santri-santriwati yang belajar ilmu agama pada zaman itu, membuat kedatuan ini semakin dikenal di seluruh pelosok-pelosok Pulau Lombok. Singkat cerita, sekitar akhir abad ke-17 datanglah Tilik Sandi dari Kerajaan Mataram yang ingin menjajah Kedatuan Besari tersebut. Ternyata niat mereka yang ingin menjajah Kedatuan Besari ini diketahui oleh Datu Besari sendiri, yang mana beliau beranggapan kalau mereka datang ke tempat ini pasti akan terjadi peperangan atau pertumpahan darah. Mereka yang dari golongan rakyat Kedatuan Besari ini berpikir sangat jernih. Mereka tidak ingin adanya pertumpahan darah dengan adanya penyerangan tersebut. Maka salah seorang penggawa dari kedatuan itu menghadap ke Datu Besari. Dia berucap, "Kita jangan sampai mengadakan satu pertumpahan darah atau peperangan sekalipun, karena peperangan ini merugikan kedua belah pihak," ucap sang penggawa, yang langsung disetujui oleh Datu atau Raja Besari. Dengan adanya persetujuan itu, maka sekitar 2 atau 3 hari setelahnya diadakan perkumpulan, yang dimana mereka mengumpulkan warga yang ada di sekitar kedatuan tersebut di satu tempat atau wilayah di istananya. Setelah berkumpulnya ribuan warga, maka dipanggillah salah seorang ulama untuk memberikan ceramah yang isinya kurang lebih, "Pada hari ini kita akan diserang oleh kerajaan Karangasem, tetapi kami sudah memutuskan jangan sampai kita mengadakan suatu peperangan, karena peperangan itu tidak akan menguntungkan bagi kita, baik dari pihak musuh maupun pihak kita. Jadi kesimpulannya, sekarang mari kita pindah alam saja. Dari alam dunia ini kita pindah menuju alam gaib." Kemudian diambillah air yang sudah dijampi dan diberikan asma Allah untuk disirami di sekeliling Kedatuan Besari tersebut. Dengan selesainya disirami air tersebut, kun fayakun, hilanglah Kedatuan Besari tersebut. Itu sekilas cerita tentang asal muasal hilangnya Desa Besari yang saya dapat langsung dari narasumber. Adapun bukti bahwa kerajaan Besari itu memang benar-benar ada, yaitu dengan adanya beberapa peninggalan yang ada yang disimpan dalam museum. Kami diizinkan untuk melihat atau mengambil gambar. Cukup banyak peninggalan yang ditinggalkan oleh Desa Besari tersebut. Di antaranya, kita dapat melihat sebuah rompi, lelontaran kuno, tombak, dan lampu, serta keris yang ditinggalkan oleh Desa Besari atau Kedatuan Besari tersebut. Adapun pembelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Datu Gangga atau Datu Besari ini adalah kita sebagai manusia itu tidak boleh saling sakit menyakiti antara satu dengan yang lain, karena manusia itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama di mata Tuhan. Jadi semoga dari kisah ini kita bisa mengambil pembelajaran yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.